Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fauzia Waludin. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang etika dalam kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita membahas etika dalam kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu tahu apa itu etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang artinya kebiasaan. Etika juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai istilah filsafat etika, filsafat moral, atau filsafat susila. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Ketika dalam kantor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika dalam kantor adalah yang pertama itu etika bergaul, dimana dipahami dalam bergaul adalah bersikap sopan santun dan ramah, penuh perhatian terhadap orang lain atau empati, mampu menjaga perasaan orang lain, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan, mampu mengendalikan emosi. Yang kedua yaitu etika berpakaian. Penampilan yang baik kita dari pakaian yang dipakai sehari-hari. Walaupun di dalam kantor, hampir semua karyawan perusahaan memakai seragam masing-masing yang telah ditentukan, dan sebagai karyawan di kantor tetap harus menjaga citra dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Apalagi kalau perusahaan yang bergerak di bidang jasa tentu menjadi hal yang pokok. Cara berpakaian yang baik di kantor adalah yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Contoh seperti ini, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Jangan merubah model pakaian. Nah, jika di kantor atau perusahaan yang tempat Anda bekerja harus memakai jas dan harus seperti ini, jangan merubah fashion atau pakaian seragam yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan gampang dimengerti, serta tetap menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang asal saja. Beberapa hal yang perlu diketahui ketika berbicara dengan orang lain diantaranya adalah yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Jangan sampai kita berbicara dengan lawan bicara kita tidak menatap satu sama lainnya atau fokus kita ke yang lain. Yang kedua, suara harus jelas terdengar. Nah, ini penting karena jangan sampai apa yang kita bicarakan tidak didengar atau tidak dipahami oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini, jangan kita berbicara dalam kantor menggunakan bahasa daerah atau bahasa asal daerah kita. Karena mungkin di kantor kita itu terdapat berbagai suku atau daerah. Yang keempat, hindari nada suara tinggi. Aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Yang kelima, belajar untuk bisa mengimbangi lawan bicara. Yang keenam, berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Ciptakan selang sekali waktu rasa humor. Jadi dalam membahas suatu topik atau tertentu, ya kita harus juga diselingi sedikit humor agar tidak monoton. Yang ketujuh, mampu untuk memuji lawan bicara. Selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Berikut adalah hal-hal yang perlu dihindari ketika berbicara dengan teman kerja. Yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja. Nah, ini seringkali ya kita temui di tempat kerja, banyak orang yang membicarakan teman kerjanya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Yang kedua, pada saat berbicara hindari pembicaraan hal yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain.
ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, dan ketika lawan bicara kita sedang berbicara, jangan sampai kita memotong pembicaraannya. Biarkan lawan bicara kita menyelesaikan apa yang menjadi omongannya. Yang keempat, jangan monopoli pembicaraan. Yang kelima, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Berikut ini kiat yang sederhana agar dihormati oleh rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah teman sekerja sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Yang kedua, tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, ingatkanlah teman sekerja ketika ada sedikit menyimpang. Yang keempat, jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Yang kelima, biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Yang keenam, jangan menjelekkan atau menjatuhkan teman sekerja di hadapan atasan. Yang ketujuh, hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermartabat. Hal penting harus diperhatikan dalam etika di kantor. Yang pertama, sosialisasi. Kita harus bisa bersosialisasi antar teman sekerja, satu ruangan ataupun di lain bidang. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Yang ketiga, hati-hati berkomentar. Yang keempat, kompromi. Yang kelima, pengaruhi orang lain dalam hal ini yang positif. Yang keenam, hadapi masalah. Ketujuh, tidak mudah terpancing. Kedelapan, jangan takut perubahan. Ya, contoh mungkin yang tadinya manual ke digital. Yang kesembilan, lepaskan ego. Nah, berikut ada sedikit penjelasan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, etika bergaul dengan orang lain. Hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Jaga dan perhatikanlah kondisi orang, kenalilah karakter dan akhlak mereka. Lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Yang kedua, etika di jalan. Berjalan dengan sikap yang wajar dan tawadhu. Tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengenakan wajah dari orang lain karena takabur. Yang mungkin sebagai contoh ketika kita berpapasan dengan orang lain, tapi kita tidak bertegur sapa atau mengalihkan wajah kita kepada yang lain. Memelihara pandangan mata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Contoh sebagai laki-laki ketika melihat seorang perempuan, itu kita harus dijaga. Etika makan dan minum. Berupaya untuk mencari makanan yang halal. Hendaklah makan dan minum yang kamu lakukan diniatkan dengan ibadah, agar kamu mendapatkan kebaikan dari makanan dan minuman itu. Yang keempat, etika berbicara. Hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan. Pembicaraan dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah. Ungkapan jelas dapat dipahami oleh semua orang dan tidak dibuat-buat atau dipaksa-paksakan. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Janganlah kamu membicarakan semua apa yang kamu dengar. Menghindari perdebatan dan saling membantah. Sekalipun kamu berada di pihak yang benar dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Yang kelima itu etika bertetangga. Menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Tidak melakukan suatu kegaduhan yang mengganggu mereka seperti suara radio atau TV yang terlalu keras sehingga mengganggu tetangga sebelah, atau mengganggu mereka dengan melempari halaman mereka dengan kotoran atau menutup jalan bagi mereka. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini tentang beretika di dalam kantor dan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.